Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sharing informasi terkait pengantar psikolinguistik dan sosiolinguistik. Ya. Bagi yang sudah belajar tentang linguistik, nah mari kita meningkat sedikit masuk ke dalam ruang lingkup sosiolinguistik dan psikolinguistik. Nah, terlebih dahulu kita ingin mengetahui di mana letak atau posisi psikolinguistik dan sosiolinguistik. Nah, ketika kita belajar linguistik atau ilmu lugah, nah di sana ada klasifikasi yang sangat banyak, turunan-turunan dari linguistik seperti yang saya tampilkan saat ini. Ada yang mengklasifikasikan tentang ulumul lughah al-hadisah, yaitu linguistik modern. Nah, secara garis besar linguistik modern itu dibagi dua, ya. Min ulumil lughah al-hadisah itu ada ilmu lughah an-nadhari al-am, theoretical linguistik, kemudian ilmu lugha at-tatbiki yaitu apply linguistik. Jadi linguistik itu ada linguistik teoritis dan ada linguistik praktis, ya, dalam istilah lain. Nah, kemudian dalam ilmu lugha an-nadhari al-am yaitu linguistik teoritis itu diklasifikasi lagi, ada yang tergolong ke dalam ilmu aswat, ya, phonetics, ilmu lugha at-tarikhi, historical linguistik, ilmu dilala semantik, kemudian ilmu qawaid gramatika. Dari ilmu aswat diklasifikasi lagi ada ilmu aswat an-nutqi, artikulasi phonetics, ya. Bagaimana ini ilmu yang mengkaji tentang bunyi sebagai sesuatu yang diproduksi oleh alat bicara manusia. Kemudian ada ilmu aswat as-sam'i, ya, akustik phonetics, ya. Ini bagaimana bunyi ditangkap oleh alat dengar manusia, ya. Kemudian ada historical linguistik, ya, sejarah linguistik. Kemudian ada ilmu dilala semantik, ilmu yang mengkaji makna, ilmu qawaid gramatika yang di dalamnya ada morfologi, ilmu sorof. Kemudian ada sintak, ilmu nudumil jumlah, ya, atau yang kita sering sebut dengan nahwu, ya. Nah, itu ya turunan dari linguistik teoritis atau ilmu lugha an-nadhari al-am. Kemudian di bawah linguistik juga ada ilmu lugha at-tatbiki, ya, linguistik praktis, ya, atau apply linguistik, ya, dalam istilah lain. Di sini turunannya ada ta'limul lughah, ya, pengajaran bahasa, ada ilmu lughah an-nafsi. Nah, di sini ada psikolinguistik, ada ilmu lughah al-ijtimai, ada sosiolinguistik, ada ilmu lughah al-ali, komputasional linguistik, kemudian sinaatul mu'jam, ya, leksikografi, ya, atau ilmu tentang pembuatan kamus, ya. Nah, kemudian dalam ta'limul lughah, pengajaran bahasa juga diturunkan ada at-tahlil, at-taqabul, wa at-tahlilu, at-taqabuli, wa tahlilul akhta, ya, contrastive and error analysis, ya. Jadi analisis tentang perbandingan bahasa, kemudian tentang kesalahan-kesalahan bahasa. Kemudian ada turukut tadris, metodologi pengajaran bahasa. Kemudian tasmimu ihtibarotil lughah, ada testing atau tes-tes tentang kebahasaan. Kemudian mahwul ummiyah atau literasi, jadi upaya untuk menghilangkan kebodohan atau dorongan untuk menegakkan atau mengajarkan bagaimana pentingnya membaca dan menulis, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya linguistik secara umum itu ada yang teoritis dan ada yang praktis. Ternyata psikolinguistik dan sosiolinguistik itu merupakan turunan dari linguistik, yaitu linguistik yang praktis, ya.
Nah, kemudian psikolinguistik pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Ya. Jadi bagaimana bahasa berhubungan dengan perilaku dan akal budi manusia. Kemudian bisa dikatakan bahwa psikolinguistik itu adalah ilmu interdisipliner linguistik dengan psikologi. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam linguistik itu pengklasifikasiannya ada yang disebut dengan linguistik mikro dan ada linguistik makro ya. Linguistik mikro itu sebutan daripada bahwasanya ketika kita mengkaji linguistik ya, mengkaji kaidah-kaidah yang ada dalam internal bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Nah, ketika linguistik berkawin atau interdisipliner dengan ilmu lain, nah salah satunya linguistik berinterdisipliner dengan psikologi, nah lahirlah ilmu yang dinamakan psikolinguistik ya. Kemudian menurut Muhammad Ali Al-Huli, ilmu lughah an-nafsi atau psikolinguistik adalah ilmun yadrusu tariqata iktisabil lughah al-um wa ta'alluma al-lughah al-ajnabiyah wal awamil an-nafsiyah al-mu'assirah fi hadza ta'allum. Psikolinguistik itu adalah ilmu yang mengkaji tentang cara memperoleh bahasa ibu dan cara belajar bahasa asing. Kemudian faktor-faktor psikologis yang berpengaruh dalam pembelajaran ini. Ya. Jadi ilmu psikolinguistik itulah ilmu yang mengkaji bagaimana kita belajar bahasa ibu, belajar bahasa asing, serta faktor-faktor psikologis yang berpengaruh tentang pembelajaran bahasa tersebut. Kemudian psikolinguistik dalam istilah lain selain ilmu lughah an-nafsi adalah al-lisaniyat an-nafsiyah. Hiya ilmun yahtammu bidirasatil amaliyat wal maharats al-aqliyah allati yaqumu 'alaiha intajul lughah wa fahmuha wa iktisabuha. Psikolinguistik itu adalah ilmu yang memperhatikan terhadap kajian aktivitas-aktivitas, kemudian keterampilan-keterampilan intelektual yang mana berkaitan dengan produksi bahasa, memahami bahasa dan memperoleh bahasa ya. Nah, kemudian bagaimana korelasi antara linguistik dan psikologi? Ya, tadi dijelaskan bahwa psikolinguistik itu adalah interdisipliner antara psikologi dan linguistik. Di sini jelaskan al-alaqatu baina ilmi lughah wa ilmi nafsi. Minan nahiyati an-nafsiyah tu'tabarul lughah ahada madhahir as-suluk al-insani. Dari aspek psikologis dianggap bahwa bahasa itu sebagai salah satu fenomena sikap manusia. Wal lughah tartabitu bil insani ila haddin kabirin wa tumayyizuhu an sairil makhluqat. Sedangkan bahasa memiliki hubungan yang erat dengan manusia, di mana sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hanya manusia yang bisa memproduksi dan menggunakan bahasa. Kemudian wa ilmun nafsi yahtassu bidirasati suluk al-insani. Ya, psikolinguistik itu mengkhususkan terhadap kajian sikap manusia. Kemudian wa dirasatu suluk al-lughawi, kajian tentang sikap bahasa, yamsilu ahadal iltiqa baina ilmi lughah wa ilmi nafsi, dianggap sebagai salah satu pertemuan antara linguistik dan psikologi. Ya, artinya ketika kita mengkaji fenomena-fenomena bahasa seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan jiwanya, sikap-sikap mental seseorang, nah itulah sebagai fenomena pertemuan antara psikologi dengan linguistik. Artinya fenomena ataupun aktivitas kita berbahasa, disadari atau tidak, itu dipengaruhi oleh faktor sikap mental yang ada dalam diri manusia. Dari pengertian-pengertian tersebut,
kita lanjutkan bahwasanya ruang lingkup kajian psikolinguistik itu pertama pemerolehan bahasa pertama, ya, atau iktisabul lughah. Ya, bagaimana seorang anak memperoleh bahasa dari ibu atau lingkungannya. Kemudian pemerolehan bahasa kedua atau ta'allum al-lughah. Ya. Setelah kita memiliki bahasa ibu, ketika kita ingin belajar bahasa kedua selain bahasa ibu, itu juga termasuk kajian psikolinguistik. Kemudian hubungan bahasa dan berpikir, al-lughah wal fikru, kemudian hakikat bahasa atau mahiyatul lughah. Kemudian ada 4 topik psikolinguistik menurut Sunjono. Yang ke-1 komprehensi. Ya, komprehensi itu adalah proses mental manusia dalam menangkap apa yang dikatakan orang. Ya. Artinya ketika kita mendengar orang lain berbicara, berbahasa, ada proses mental yang terjadi dalam diri kita. Kemudian ada produksi. Kalau produksi itu proses mental untuk bisa berujar. Ketika kita berbicara, mengeluarkan bunyi, nah di sana adalah dorongan dari proses mental yang ada dalam diri kita. Kemudian landasan biologis dan neurologis sebagai modal manusia untuk berbahasa, kemudian pemerolehan bahasa. Nah, kenapa kita harus belajar psikolinguistik? Ya, sebagai orang bahasa kita mengetahui bahwa ada ahdafu ilmi lughah an-nafsi, tujuan daripada psikolinguistik. Yang ke-1 ma'rifatu al-amaliyat an-nafsiyah, mengetahui proses psikologis, yaitu al-idraku menangkap, al-intibahu memperhatikan, dan at-tafkiru memikirkan. Allati yaktasibul mar'u min khilaliha nidhamal lughah, yang mana seseorang dengan proses-proses tersebut bisa memperoleh nidhamal lughah, sistem bahasa. Jadi proses psikologis yang ada dalam diri kita itu kita orientasikan, kita proyeksikan untuk menangkap sistem bahasa. Jadi kita bisa berbahasa dengan baik menggunakan kaidah yang benar, itu terjadi daripada proses mental psikologis yang terjadi dalam diri kita, ya. Ketika mental kita tidak baik, kita tidak akan bisa menangkap gramatika sistem bahasa dengan baik dan tidak bisa berbahasa dengan baik. Nah, proses itulah yang dikaji dalam psikolinguistik. Kemudian kashful alaqati bainal lughah wal amrad an-nafsiyah allati yandariju tahta ma yusamma bil maradil aqli alladzi yuaddi ila ba'dil amrad al-lughawiyah. Nah, di sini psikolinguistik bertujuan untuk mengungkap antara bahasa dengan penyakit-penyakit mental, ya. Maksudnya bahwa ada seseorang yang terkendala dalam berbahasanya yang disebabkan dia mentalnya terganggu, ya. Misalkan seseorang kesulitan mengucapkan sesuatu bahasa, ternyata setelah ditelusuri dia memiliki gangguan mental. Nah, antara mental dengan fenomena bahasa itu juga merupakan cakupan ataupun tujuan kita mengkaji psikolinguistik. Kemudian dirasatul lughah al-infi'aliyah wa tahlilul anmat al-lughawiyah wa ma tahmilu min makna infi'ali ghairi al-makna al-ilmi. Ya, mengkaji bahasa-bahasa emosi, kemudian menganalisis pola-pola bahasanya, tetapi ini yang termasuk ke dalam makna infiali, makna emosi, bukan makna ilmi. Ya, artinya psikolinguistik itu mengkaji bahasa-bahasa yang memang muncul daripada emosi-emosi yang terdapat dalam diri manusia, ya, bukan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang memang tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor emosional manusia. Nah, artinya ketika kita belajar psikolinguistik, ya, bagaimana kita memahami bahwa bahasa itu ternyata ada hubungannya dengan gejala mental manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang kurang dan yang salahnya dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.